Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jendela Dunia. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Mari kita buka jendela wawasan kita hari ini. Bro, lo pernah nggak ngerasa hidup di Jakarta itu kayak lagi main game survival, tapi yang musuhnya bukan zombie, melainkan harga? Bukan monster yang loncat dari semak-semak, tapi tagihan yang muncul tiap tanggal tua. Dan lucunya, musuh paling kuat itu bukan yang kelihatan. Bukan maling, bukan banjir, bukan macet. Musuh paling kuat itu yang datang pelan-pelan, sopan, tapi bikin lo pelan-pelan berhenti jadi orang yang suka hidup dan berubah jadi orang yang cuman pengen bertahan. Gue mulai dari satu sosok yang lo pasti pernah lihat. Bukan selebgram, bukan anak startup yang tiap hari update latte art. Tapi bapak-bapak Jakarta yang motornya sudah kayak anggota keluarga. Motornya bukan yang baru keluar dealer, bukan yang warnanya kinclong kayak kulit artis, tapi motor yang sudah 12 tahun. Bodinya ada baret, joknya pernah sobek, terus dijahit ulang, spionnya beda kiri kanan karena yang satu pernah jatuh tapi dia tetap jalan. Dan bapak ini hidupnya juga gitu, jalan terus. Dulu sekitar 10 tahun lalu, kalau lo masih naik motor tua, masih pakai handphone, yang penting bisa WhatsApp, masih nonton TV yang layarnya sudah ada garis tipis, orang suka ngomong, wah hidup lo nggak naik kelas bro. Kayak hidup itu wajib upgrade, wajib naik level, wajib ganti kendaraan, wajib liburan ke Bali minimal sekali setahun biar bisa posting story, wajib makan di tempat yang piringnya gede tapi porsinya kayak ngasih makan burung. Tapi sekarang masuk 2026 definisi keren berubah. Yang dulu dibilang ketinggalan zaman, sekarang justru dibilang jago bertahan. Yang dulu dibilang gagal, sekarang malah paling lama napas. Dan gue nggak ngomong ini buat romantisasi hemat-hematnya orang susah ya. Ini bukan cerita jadi miskin itu estetik, ini cerita gimana kelas menengah Indonesia yang selama ini jadi mesin konsumsi, sekarang pelan-pelan ngerem, bukan karena mendadak bijak, tapi karena kalau nggak ngerem, mereka bisa ke bawah arus. Lo tahu kalimat yang dulu sering kita dengar, kalau kerja keras nanti hidup naik. Sekarang banyak orang kerja keras, tapi hidupnya bukan naik, hidupnya cuma nggak jatuh, dan itu sudah dianggap prestasi. Di level negara, Indonesia kelihatan fine-fine aja. Angka-angka makro masih bagus. Tahun 2025 ekonomi tumbuh 5,11%. Kuartal terakhir 2025 bahkan 5,39%. Itu angka yang kalau lo taruh di poster kelihatan sehat, kelihatan stabil, kelihatan Indonesia on track. Tapi di dapur rumah tangga angka itu nggak otomatis berubah jadi hidup makin enteng. Satu, karena ekonomi bisa tumbuh, tapi beban hidup juga bisa tumbuh bareng, bahkan lebih terasa. Dan 2026 dibuka dengan satu angka yang bikin banyak orang makin sadar. Inflasi Januari 2026 3,55% year on year. Angkanya mungkin terdengar nggak gila-gilaan kalau lo lihat di layar. Tapi masalahnya bukan cuma angka inflasi. Masalahnya adalah di mana kenaikannya nempel. Kalau yang naik itu barang mewah, orang masih bisa pura-pura nggak peduli. Tapi kalau yang naik itu barang pokok, transport, listrik, makan harian, itu langsung nyangkut di saraf hidup. Jadi ceritanya begini bro, kelas menengah Indonesia itu bukan orang kaya raya. Mereka biasanya punya penghasilan yang cukup buat hidup normal versi kota. Bisa bayar kontrakan atau cicilan, bisa beli motor, bisa sesekali makan di luar, bisa beliin anak bimbel, bisa ngopi, bisa nyicil barang elektronik, bisa liburan setahun sekali, bisa punya sedikit tabungan atau minimal punya harapan bisa nabung. Mereka itu jembatan antara miskin dan kaya, dan kalau jembatan ini mulai retak, kota ikut goyang. Retaknya bukan karena satu kejadian dramatis. Bukan karena satu kebijakan yang bikin semua orang langsung jatuh. Retaknya itu karena hal-hal kecil yang numpuk. Kayak lo tiap hari ditetesin air di batu, lama-lama bolong juga. Dan batu itu namanya dompet kelas menengah. Pertama rumah, ini topik yang bikin orang Jakarta langsung pengen tarik napas panjang. Kalau lo tinggal di Jakarta dan sekitarnya, lo pasti tahu ritualnya cari tempat tinggal itu kayak cari pasangan bro. Penuh kompromi. Mau dekat kantor? Mahal. Mau murah? Jauh. Mau nyaman? Mahal. Mau aman dari banjir? Mahal lagi. Mau dekat stasiun? Mahal plus rebutan. Banyak anak muda yang akhirnya pindah lebih pinggir ke Bodetabek, ke yang jaraknya makin jauh dari pusat kerja. Dan yang lucu, mereka bukan pindah karena mau suasana lebih tenang. Mereka pindah karena Jakarta sudah kayak ruang VIP, kalau lo nggak punya budget ya lo duduknya di luar pintu. Tapi
pindah ke pinggir itu bukan solusi gratis. Itu cuma pindahin biaya dari satu tempat ke tempat lain. Biaya sewa mungkin turun, tapi biaya commute naik. Waktu commute naik, capek naik. Bensin naik, dan kalau lo naik KRL, lo bayar bukan cuma tiket, lo bayar mental bro. Setiap pagi lo latihan jadi sarden. Kadang orang suka bercanda, rumah gue di Bekasi, kerja gue di Jakarta, hubungan kita LDR setiap hari. Ketawanya lucu, tapi realitanya pahit. Jarak itu makan duit dan makan hidup. Kedua, makanan. Nah, ini yang paling terasa. Karena makan itu bukan pilihan. Ini kewajiban hidup. Dan di Indonesia, makanan pokok itu punya satu simbol, beras. Kalau beras aman, rakyat tenang. Kalau beras goyang, rakyat mulai gelisah. Beberapa tahun terakhir, harga beras sempat bikin banyak orang ngelus dada. Reuters pernah ngelaporin harga beras retail sempat nyentuh rekor, misalnya beras medium sekitar Rp15.950 per kilo pada Agustus 2025. Dan yang bikin tambah nyesek itu naik sekitar 24% dibanding awal 2023. Coba lo bayangin. Lo ini kelas menengah, makan nasi itu bukan gaya hidup, itu default setting. Kalau nasi aja naik terus lo mau ngekat apa lagi? Dan ini bukan cuma soal harga naik karena pedagang nakal. Ada faktor cuaca, ada gangguan produksi, ada dinamika stok, ada kebijakan. Tapi buat orang rumah tangga, semua penjelasan itu kalah sama satu realita. Belanja bulanan jadi makin berat. Dan ketika belanja makin berat, hal pertama yang terjadi adalah orang mulai nyari cara licik yang halal. Turun kelas merek, pindah ke pasar yang lebih murah, beli yang mendekati kadaluarsa, masak yang itu-itu aja, cari promo sampai kayak detektif. Lo pernah lihat emak-emak di supermarket yang pegang 2 botol minyak goreng sambil bandingin harga per mililiter? Itu bukan pelit bro, itu strategi perang. Bahkan pemerintah pun paham beban ini. Di awal 2026 ada kebijakan bantuan yang bentuknya sederhana tapi maknanya besar, distribusi beras untuk 18,3 juta rumah tangga. Itu sinyal bahwa negara tahu tekanan di level konsumsi rumah tangga itu nyata. Ketiga, listrik dan energi. Ini agak tricky karena orang sering nggak sadar sampai tagihan datang. Lo bisa tahan diri nggak beli kopi, tapi lo nggak bisa tahan diri nggak nyalain kipas kalau rumah panas. Dan ketika harga atau skema subsidi berubah, efeknya tuh kayak angin dingin nggak kelihatan tapi bikin menggigil. Ada juga efek psikologis. Misalnya, ada momen diskon tarif listrik lalu selesai. Dan ketika selesai, inflasi terlihat naik lagi. Jadi orang ngerasa, lah kok sekarang lebih mahal? Padahal di kertas mungkin cuma balik normal. Tapi hidup manusia itu bukan kertas bro. Hidup itu perasaan di dompet. Keempat, pendidikan dan kesehatan. Ini 2 hal yang kelas menengah biasanya ngotot pertahanin karena mereka percaya satu hal. Kalau mau anak naik kelas, pendidikan jangan dikorbanin. Tapi pendidikan itu makin mahal, terutama yang kualitasnya dianggap aman. Sekolah swasta naik biaya, les naik. Seragam, buku, kegiatan, semua ada daftar belanjanya sendiri. Dan untuk kesehatan, banyak keluarga kelas menengah bergantung pada kombinasi BPJS dan asuransi kantor atau pribadi. Begitu biaya naik atau layanan terasa makin penuh, ketakutan muncul. Bukan takut sakit, tapi takut sakit itu bikin bangkrut. Nah, di titik ini muncul fenomena yang gue sebut decoupling. Pendapatan dan biaya hidup kayak putus hubungan. Lo kerja, lo naik gaji mungkin ada, tapi rasanya biaya naik lebih cepat. Lo ngerasa jalan di treadmill. Keringetan iya, maju kagak. Dan ini yang bikin kelas menengah berubah perilaku. Dulu, kelas menengah Indonesia itu raja konsumsi. Tiap akhir pekan, mall rame, kafe penuh. GoFood dan GrabFood jadi penyelamat orang malas masak. Ah, capek kerja, treat diri dulu. Itu mantra generasi kota. Dan brand-brand hidup dari mantra itu. Sekarang, mantra itu diganti. Ah, capek kerja, tapi tanggal tua masih jauh. Yang pertama, dipotong biasanya bukan beras. Yang pertama dipotong itu lifestyle. Ngopi yang dulu di kafe jadi kopi sachet di rumah. Dan lucunya orang tetap pengen feel-nya ngopi. Jadi mereka bikin kopi sachet tapi dikocok pakai es, masukin gelas bening terus bilang ini homemade iced coffee. Murah tapi tetap ada ilusi. Makan di mall yang dulu jadi hadiah buat diri sendiri berubah jadi sekali-sekali aja. Orang mulai balik ke warteg. Bukan karena warteg tiba-tiba jadi tren, tapi karena warteg itu sistem ekonomi yang jujur. Lo bayar, lo kenyang. Nggak ada biaya ambience. Nggak ada biaya lagu jazz. Nggak ada biaya kursi yang bikin punggung sakit tapi Instagramable. Delivery masih jalan, tapi cara pakainya berubah.
Dulu orang buka aplikasi karena malas. Sekarang orang buka aplikasi karena diskon. Mereka bukan cari makanan, mereka cari voucher. Ada orang yang bisa hafal jadwal promo lebih jago daripada hafal tanggal ulang tahun pacar. Dan ada satu lagi yang menarik, meal prep. Ini dulu identik sama anak gym atau orang yang sok disiplin. Sekarang meal prep itu jadi strategi survival. Masak sekaligus buat beberapa hari, masukin freezer, biar belanja bisa dikontrol. Kelas menengah pelan-pelan jadi ahli logistik rumah tangga. Lalu liburan? Dulu liburan itu semacam kewajiban sosial. Lo nggak liburan, lo dianggap kurang menikmati hidup. Minimal healing lah, minimal cabut bentar lah. Sekarang banyak orang pengen liburan tapi takut pulang membawa tagihan. Bukan takut capek bro, takut dompet. Bali setelah pandemi sudah beda rasanya. Harga-harga kembali tinggi, banyak tempat jadi lebih premium. Tiket pesawat domestik sering bikin orang mikir 2 kali. Jadi solusinya staycation dekat. Road trip pendek. Atau ya nggak pergi. Dan alasan nggak pergi sekarang bukan malu. Orang bisa bilang, gue lagi fokus nabung. Itu jadi kalimat yang terdengar dewasa. Dari sini kita masuk ke era baru. Era memaksimalkan umur barang. Ini lucu tapi nyata. Motor dipakai sampai belasan tahun. Mobil yang cicilan masih ada ditahan, nggak ganti. Handphone nggak ganti tiap 2 tahun, cukup ganti baterai. Laptop rusak, bukan beli baru, tapi servis. Service center jadi rame, tukang servis handphone jadi kayak dokter keluarga. Ada semacam kebijaksanaan baru, bukan siapa yang paling banyak beli, tapi siapa yang paling tahan nggak beli. Tapi semua ini punya satu luka besar yang bikin kelas menengah Indonesia mulai mikir keras. Rumah, properti, mimpi lama yang selalu dijual sebagai definisi sukses. Dulu orang tua bilang kerja yang benar nanti beli rumah. Sekarang banyak anak muda bilang kerja benar pun rumah masih kayak mimpi yang jaraknya makin jauh. Kenapa? Karena buat beli rumah, lo butuh DP besar, butuh cicilan panjang, butuh stabilitas kerja, dan butuh mental baja. Dan di tengah biaya hidup yang naik, ngumpulin DP itu kayak ngumpulin air di ember yang bocor. Lo masukin, tapi setiap bulan ada pengeluaran tak terduga yang ngambil lagi. Soal bunga, Bank Indonesia sempat punya periode suku bunga tinggi, misalnya 5,75% pada Februari 2025. Lalu belakangan turun dan Januari 2026 tercatat 4,75%. Tapi buat banyak orang, rasa beratnya cicilan sudah kebentuk dari pengalaman. Dan walaupun bunga turun, harga rumah nggak otomatis turun. Jadi generasi muda banyak yang masuk mode sewa dulu aja. Atau tinggal sama orang tua lebih lama. Atau co-living. Dan ini bukan semata pilihan gaya hidup, ini adaptasi. Di atas semua itu, ada tekanan sosial yang bikin capek, media sosial. Instagram dan TikTok itu kayak etalase kehidupan orang lain. Ada yang di Bali, ada yang di cafe, ada yang beli barang branded, ada yang unboxing, ada yang flexing halus. Dan yang nonton di rumah lagi ngitung cicilan pay later. Pay later ini juga penting bro. Karena banyak kelas menengah dan calon kelas menengah yang hidupnya sekarang ditemani 2 suara. Suara motivasi dan suara cicilan. Pay later bikin orang bisa tetap tampil normal walau dompet sebenarnya lagi batuk. Masalahnya, pay later itu kayak gula, manis di awal, efeknya belakangan. Makanya mulai muncul fenomena yang lo sebut flexing fatigue. Orang capek flex, bahkan yang flex pun capek mempertahankan image. Jadi muncul tren anti-flex atau quiet living. Bukan karena semua jadi bijak, tapi karena semua lagi lelah. Dan lelah itu nggak bisa difilter. Di titik ini, perilaku konsumsi kelas menengah berubah jadi lebih defensif. Mereka bukan cuma ngurangin belanja, tapi ngubah cara berpikir kalau gue punya uang lebih, gue simpan. Dan simpan di Indonesia itu bentuknya macam-macam. Ada yang masuk reksadana, ada yang beli emas digital, ada yang coba saham, ada yang coba kripto. Indonesia di Asia Tenggara termasuk negara dengan adopsi aset digital yang ramai, tapi di sini gue nggak mau bawa banyak angka biar nggak melebar. Yang penting pesannya, banyak orang mulai memindahkan uang jajan jadi uang amunisi. Karena mereka merasa masa depan nggak pasti, jadi mereka pengen punya bantalan. Nah, di sini kita balik lagi ke gambaran besar Indonesia. Negara ini lagi berubah peran. Kita punya boom nikel. Kita jadi pemain besar di rantai pasok bahan baku baterai. Investasi industri pengolahan jalan. Cerita besar tentang EV bikin headline. Ada proyek IKN yang jadi simbol ambisi masa depan.
Dari sisi makro, Indonesia punya narasi naik kelas. Tapi ada paradoks, negara terlihat naik, tapi kelas menengah merasa harus mengencangkan sabuk. Dan paradoks ini bikin perubahan budaya yang halus, tapi dalam kelas menengah yang dulu jadi mesin konsumsi, sekarang jadi generasi battery saver. Dan kalau kelas menengah battery saver, dampaknya bukan cuma ke mereka. Dampaknya ke semua bisnis yang hidup dari mereka. Kafe, restoran, retail, gadget store, travel agent, sampai industri hiburan. Lo tahu kenapa ini penting? Karena konsumsi rumah tangga itu porsi besar dalam ekonomi Indonesia. Reuters bahkan nyebut konsumsi rumah tangga itu sekitar setengah dari GDP dan pemerintah sampai perlu menggulirkan stimulus untuk jaga daya beli. Jadi ketika kelas menengah menahan belanja, ini bukan cuma cerita orang hemat. Ini cerita mesin ekonomi yang mulai ngerem. Dan ngeremnya itu bukan karena mereka tiba-tiba jadi minimalis, tapi karena mereka merasa di zaman sekarang bernapas aja butuh uang. Gue mau ajak lo balik ke bapak yang motornya 12 tahun tadi. Dia bukan anti kemajuan, dia bukan benci liburan. Dia juga pengen hidup enak, maka rada. Tapi dia sudah belajar sesuatu yang sekarang jadi ilmu baru kelas menengah. Upgrade itu bagus, tapi kebangkrutan itu lebih cepat datang daripada promo. Dia jadi ahli bertahan. Dia tahu kapan harus bilang enggak. Enggak beli handphone baru walau teman kantor sudah unboxing. Enggak ikut makan di tempat mahal walau diajak. Enggak ambil cicilan baru. Enggak nambah gaya hidup. Dan lo tahu apa yang paling ironis? Orang kaya dia mungkin dulu dianggap enggak ambisius. Sekarang justru orang kaya dia yang paling mungkin enggak tumbang kalau ada guncangan. Jadi kalau ada yang nanya, kelas menengah Indonesia kenapa mulai sepi belanja? Jawabannya bukan karena mereka kehilangan selera. Jawabannya karena mereka lagi latihan bertahan. Dan pertanyaan yang lebih besar adalah berapa lama mereka bisa bertahan dalam mode ini? Karena mode bertahan itu bisa menyelamatkan hari ini, tapi kalau terlalu lama, dia juga bisa mengubah masa depan. Anak ditahan lesnya. Rencana beli rumah mundur, keputusan punya anak ditunda. Impian pindah kerja ditahan karena takut risiko. Hidup jadi sempit bukan karena mimpi hilang, tapi karena ruang napasnya mengecil. Gua nggak mau menutup ini dengan kalimat sok bijak yang manis. Karena realita Indonesia hari ini bukan cerita motivasi, tapi cerita adaptasi. Kelas menengah bukan jatuh jadi miskin tiba-tiba. Mereka cuma masuk survival mode. Mereka bukan kalah, mereka cuma bertahan. Dan di zaman ketika semuanya terasa bisa naik, tapi biaya hidup naik lebih terasa bertahan itu jadi bentuk kemenangan yang paling sunyi.